Revenge Cat, tapi dari teman prediction by Axe. 4 untuk RRQ Hoshi dan 2 untuk EVOS Legend. Ya, seperti biasa ya, ada mode sandwich di sini. Iya. Baik dari Indonesia dan juga dari Inggris. Kepung Gaming. Oke, ini adalah talent prediction yang udah bisa kalian lihat juga semua ya. Mari nantinya kita akan lihat lagi hasil akhir dari game yang pertama ini, di mana Tas sudah bertemu langsung dengan Clay di area mid. Tapi Bruno mendapatkan sebuah tekanan pula, walaupun tadi dianya berhasil juga memberikan tekanan. Iya. Tapi My Eyes on You-nya itu loh, jaraknya akan sangat jauh sekali. Yes, dan kalau kita lihat juga di arah tengah udah ada satu buah flicker yang tertrigger juga Abyssal Strike. Early game di mana Queen berhasil dihilangkan, tapi Suzuki berhasil untuk menghindari adanya jurang kematian di mana lethal counter hampir saja menumbangkan nyawanya. Ini yang harus mereka lakukan, seperti yang kita sebutkan tadi Om ya. Di bawah di bawah level 4, mereka kok bisa manfaatin aja dulu sebanyak mungkin. Benar, sebisa mungkin pressure kalau Hoshi jangan memberikan kesempatan untuk Albert. Ini bisa dapetin objektif demi objektifnya. Yep. Yes, objektif juga untuk menahan rasa lapar ya, Apa ya? di mana ada Betul. Grab diskon sampai dengan 90%. Boleh gas langsung ya. Langsung scan Ini QR. luar biasa, semakin hari semakin halus cara masuknya ya Om ya. Ya dong. Oke, Turtle. Sudah terlihat pula Turtle akan menjadi milik siapa. Sutsujin udah level 4, siap untuk langsung menghantam bola ke arah Turtle tersebut. Belum ada pergerakan tapi Albert pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan, mereka semua mundur kembali. Yes, cukup berhati-hati ya pasti ya dari RRQ Hoshi sendiri. Mereka menunggu dari segi itemization-nya nanti mumpuni untuk melakukan adanya team fight. Dan kita udah bisa lihat juga Devin, Clay ini udah mempunyai ultimate-nya masing-masing yang pastinya nanti akan ada Fataling, akan ada Cult Altar. Yep. Kalau untuk dari segi team fight sih jauh lebih kuat sih harusnya. Ya. Tapi ingat di sini ada Tas juga yang bisa nge-IMU dari Cult Altarnya punya Clay. Ya, tapi pilihan ya, karena bakal ada Fataling juga yang bisa jadi opsi untuk di-copy nantinya. Dari emblemnya sendiri tadi, Killing Spree dibawakan oleh Sutsujin akan sedikit pelan untuk membersihkan creeps yang ada di jungle. Web, Sutsujin cukup berani tapi tidak kena, akan ada Fataling dan benar aja ada bantingan yang terjadi. Tapi Peter tinggal tidak sempat masuk ke dalam Cult Altar yang disajikan, hanya saja coba lihat di bagian atas. Ada Black Dragon Bomb yang belum landing ke arah manapun tapi langsung balik arah. Yes. Baik lagi, sabar dulu mereka. Sabar dulu, tapi kita lihat dominasi dari EVOS Legends di mana pick off demi pick offnya juga berhasil untuk dilakukan dan platingan di arah bottom lane. Pendragon untuk berhasil mendapatkan satu lagi tabungan goldnya, tapi kita udah lihat juga Rovef yang terlihat top lane. Skylar yang ternyata berhasil untuk dihilangkan juga dengan Abyssal Strike yang dimiliki oleh Sutsujin. Yes, itu dia kekuatan dari Daerah adalah ketika dia melakukan Spectre Step, dia pasti ikut. Apapun yang terjadi mau flicker, dia pasti ada di belakangnya dia dan Abyssal Strike bisa dikombo langsung. Oke, sementara itu kali coba lihat. Sutsujin mendadak langsung masuk. Dan juga mencoba untuk bisa mendapatkan tadi ada 2 player yang bisa menjadi makanan. Hanya saja resikonya loh. Kalau tadi andai ada Fataling di situ, Ketarik dia. lenyap Om. Yes, bisa langsung ketarik juga. High risk, high return ini dia EVOS Legends. Mereka memainkan strats yang cukup berbahaya dan kalau memang bisa jalan di early game-nya, ini bakal bermanfaat. Worth it untuk EVOS Legends. Yes, bakal jadi snowball juga ya harusnya ya. Tapi kita udah lihat di mana Tas udah siap dengan Cult Altar yang di-copy. Yes, dan satu lagi, Yes. komposisi dengan Anya Daerah untuk team fight di mid late game-nya, ini bakal agak sedikit kurang. Oke. Karena dia bakal bisa targetnya cuma 1. Ya, Beda mungkin dengan Balmond. Balmond akan menjadi satu area lagi. Tapi nantinya kita lihat aja seperti apa setup yang akan mereka lakukan. Karena ada beberapa player dari RRQ Hoshi yang sudah langsung berada. Tapi Dreams gak mau terlalu greedy untuk maju dan juga memberikan gangguan. Mereka Yes. mundur. Dan dari RRQ sendiri juga sepertinya akan menunggu momentum. Di mana kita bisa melihat adanya Atlas. Ini adalah sebagai hero momentum juga. Dan udah mulai terdengar adanya satu buah pergerakan. Dan Beam berhasil untuk dihilangkan dari sisi RRQ Hoshi. Dan 4 poin tanpa balas sejauh ini. Yap, Tas sudah mengeluarkan pula ada Cult Altar yang tadi memang di-copy dari Finn itu sendiri. Ataupun dari Clay, mohon maaf. Sementara sekarang mereka mulai berbalik lagi. Mereka balik ke dalam areanya masing-masing. Mempersiapkan diri mungkin menggunakan dulu axe-nya ya. Biar agak sedikit wangi nanti baru fight lagi. Fight antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Oke, sudah terlihat ada beberapa pergerakan walaupun tadi Turtle-nya akhirnya berbagi ya. Nggak melulu menjadi milik dari EVOS Legend. Dan RRQ Hoshi juga mereka udah mendapatkan 1 Turtle, 1 untuk 1. Masih imbang sepertinya, tapi dari network udah ada jarak sekitar 2.300-an. Dreams masih berhasil untuk memukul mundur beberapa player dari RRQ Hoshi. Outer turret di arah top lane juga udah berhasil dihancurkan loh di tangan Clover. Ya, ini lebih ke arah defense dulu sih buat Hoshi dari itemnya. Balmond juga dengan 1 buah anti kuiras. Dari Bruno juga masih baru punya 1 buah Berserker Fury. Jadi masih butuh waktu untuk bisa menumbangkan pemain-pemain EVOS Legends. Yap. Tas di tengah masih belum mau pergi dari areanya.
Sutsujin dengan adanya beberapa backupan di dalam tubuhnya cukup pede melakukan sebuah pergerakan. Turtle akan dia tuju karena beberapa detik lagi, beberapa second lagi akan ada pergerakan yang dilakukan oleh Turtle. Turtle-nya udah mulai keluar, tapi mereka semua ada Fatalik membanting Sutsujin, tapi Sutsujin masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Ada kelihatan di bagian belakang, namun kali ini Turtle-nya berhasil menyelamatkan pula. Sutsujin gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan ada damage yang berhasil dihasilkan. Coba lihat Skyline yang mulai maju dengan stang 10 di dalam tubuhnya, sakit banget. Dan kali ini Tas harus pergi dari area tersebut karena damage-nya terlalu besar. Dan ini momentum sedikit demi sedikit juga udah mulai tercipta dari RRQ Hoshi, tapi lihat Pendragon udah mulai tercicil dengan Cyclone Sweep-nya dan bahkan satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan di menit ke-7. Ya, dan inilah efek snowball yang bakal dimiliki oleh RRQ Hoshi adalah mereka mendapatkan shadow point dari R7 yang pegang tadi. Mulai pusing tadi ya, terlihat ada wajah dari Koyur. Iya. Namun ini ada wajah dari pendukung-pendukung RRQ Hoshi pula. Mereka sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena melihat timnya sudah berhasil melakukan aksi push yang sangat baik. Tapi dari tim itu sendiri, Pendragon ada di bagian tengah, terlihat ada beberapa player yang memang hadir dari RRQ Hoshi yang siap untuk melakukan setup. Yes, dan malah coba untuk nge-invade satu purple buff yang dimiliki oleh Sutsujin, dan lihat dengan Cyclone Sweep-nya. Ini benar-benar berhasil untuk melucuti ya dari area jungle yang dimiliki oleh Sutsujin sendiri. Tapi yang dimiliki buat kalian tuh ada nih yang gampang. Jangan ngambil jungle lawan. Iya. Stiker langsung dipilih. Stikernya aja ambil langsung ya. Murah-murah langsung diborong aja. Yes, dipilih, Gas. dipilih. Dipilih, pokoknya dipilih ya. Tapi untuk kali ini, Albert tetap berada di tengah. Pola permainan ini cukup lambat Om ya. Tapi mereka mendadak bisa membawakan sebuah momen. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak banget loh. Iya, dari levelnya aja tadi Albert kalau kita lihat tertinggal atas Sutsujin. Ini udah unggul 2 langsung. Oke, Dream melihat ada pergerakan dari Finn. Finn-nya dengan menggunakan Atlas pergi dulu, tapi masih ada game pause. Ini dia pertarungannya kembali terlihat di mana kita melihat ada Clover juga, dan ternyata ada 4 player dari sisi RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan, begitu pun dengan Albert. Oke, Albertnya bisakah dia bertahan karena langsung dilompatin? Tidak bisa, kali ini ada 4 player dari RRQ Hoshi yang mendadak langsung lenyap, dan mereka punya kesempatan untuk menghilangkan pula satu center turret di area tengah. Namun walaupun kali ini ada Lord juga di area yang berbeda, mereka mau berfokus ke situ loh. Yes, dan satu outer turretnya berhasil untuk dihancurkan. Kali ini udah mulai kembali unggul dari sisi EVOS Legends, dan Lord yang pertama sekarang udah muncul juga. Berarti akankah menjadi satu objektif? Wajib sih. Wajib ya. Mau nggak mau, karena ini akan menghantarkan mereka pula untuk bisa menuju ke arah objektif-objektif selanjutnya. Entah itu turret, entah itu monster jungle. Banyak sekali yang bisa mereka dapatkan dengan adanya Lord yang bisa mereka ambil. Oke, tapi sebenarnya masih ditahan terlebih dahulu ya. Mohon bersabar. Menunggu dulu sepertinya dari RRQ Hoshi juga untuk bisa menampung kembali dari segi ulti dan menipiskan dari segi ketertinggalan yang mau. Ya, ini bergantung dari Dreams juga sebagai inisiator nanti untuk EVOS Legends. Siapa yang akan bisa di knock up ke atas? Waduh, Clover udah harus mendapatkan backupan. Gak banyak lagi darah di dalam tubuhnya, apalagi dia adalah satu hero yang cukup tipis. Tapi Finn-nya mulai bergerak, walaupun kali ini Dream sepertinya gagal untuk bisa membalikkan keadaan, dan juga ada lagi sebuah pergerakan di mana Fatalik yang terjadi yang berbeda. Tentu tidak berhasil didapatkan pula, ada 2 player masih dihancurkan. Tapi coba lihat Pendragon yang masih berusaha seorang diri untuk bisa menahan area tertengahnya saja. Tidak akan bisa dengan 5 player lengkap dari RRQ Hoshi. Apa yang akan bisa dia tahan di area tersebut? Yes, dan dari Dreams yang terculik untuk pertama kalinya tadi, ini cukup squishy untuk EVOS Legends. Bisa langsung instant kill ke arah roamernya tersebut. Sekalinya dia mau buka vision mungkin nantinya. Tapi peperangan lagi-lagi dari RRQ Hoshi. Cold Altar, Black Dragon Form, Battle Counter, Mensecure. Iya, masih ada Fatal Link juga tadi yang menarik semuanya, dan dari itemnya sendiri udah bisa dipastikan dari RRQ Hoshi. Mereka akan bisa melakukan inisiasi dengan Bruno. Scarlet Phantom bakal ke Endless Battle. Ada juga Berserker, ada Critical, ada True Damage. Yap. Plus tadi ada satu setup dari EVOS Legends yang sangat terlihat jelas tidak berjalan dengan baik. Kadita sengaja di situ. Jadi update-nya dia mau lewat, numpang lewat, dan lalu nanti akan ada rock wave, tapi ternyata miss move, salah waktu timingnya.
Hingga membuat tadi tidak berjalan dengan baik, malah mereka kehilangan dengan begitu banyak lagi player yang dimiliki oleh EVOS Legends dan juga Lord. Tapi Lord di bagian atas udah dibiarin begitu aja, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif dari arah yang lain. Yes, dimana satu inner turret di arah bottom lane juga udah berhasil dihancurkan di tangan Arc7-nya. Dan begitu pun satu inner turret di arah tengah. Tersisa 3 base turret lagi di menit yang 11. Ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legends dan dipaksa untuk mendefense saja. Dan RRQ dengan adanya Arc7 menjadi garda terdepannya, mencoba untuk memaksa EVOS Legends keluar dari base-nya. Dan dari segi network, RRQ Hoshi dengan fight yang tadi dimenangkan udah unggul juga 2200 dan bahkan damage deal by up nih. Skylar perlahan tapi pasti berhasil untuk menciptakan 27.000 damage-nya. Dengan Fataling yang ketarik dan ngumpulin lebih dari 2 atau bahkan 3 ya. Itu wave of the world dari Bruno. Bakal enak banget sih. Bakal nge-hit semua target-target karena semuanya pasti ngumpul di satu titik yang sama. Nih sekarang mereka lah bermain dari Akioshi yang memang siap untuk melawan setup. Tapi cukup lambat ya tempo untuk L-Class kali ini. Match kali ini, di game kali ini bermain dengan sangat lambat, hanya memanfaatkan dari satu momentum ke momentum yang berbeda aja udah. Sebenarnya di awalnya cepat ya kan? Iya. Tapi bisa ditahan oleh RRQ Hoshi, temponya di press. Players Gold by OBS Gold juga masih ada Skylar, Albert dan juga Alp7. 3 dari RRQ Hoshi. Yes, udah terlihat juga gapnya di mana Skylar yang sudah menabung semuanya dan bahkan orange buff udah dipegang. Ini cukup berbahaya juga di mana EVOS Legends di sini benar-benar nggak bisa keluar dari segi defensifnya. Mengingat sesaat lagi Lord yang in hand juga bakal muncul. Ini kalau misalkan RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord secara mudah, ini bahaya banget. Oke, dan Albert tetap dengan bermain objektif. Dan ini adalah zoning out dari RRQ Hoshi. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan objektif, yaitu Lord. Oke. Sama-sama level 14 kali ini antara Yuzong dan juga Esmeralda. Pasti akan sangat lama sekali pertarungan di area bawah, di area XP lane-nya. Hanya saja. Kali ini. Dreams. Sepertinya langsung dibakal mimpi ya. Ada sebuah kejutan dan sergapan. Mendapatkan nightmare dia. Iya. Mimpi buruk banget yang harus dia jalanin. Dan itu yang tidak dipunyai oleh EVOS Legends. Hero yang bisa membuka rumput. Oke. Iya. Kalau mereka nunggu, yes, mereka oke positioning. Wait, Tapi untuk buka sulit. Tas. Cukup berani tas sendirian, tapi Pendragon juga udah mulai hadir di area tersebut. RRQ Hoshi punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa memanfaatkan dan juga mendapatkan Lord kali ini, tapi Lordnya berhasil diamankan. Arc7 sendirian di bagian belakang berusaha untuk bisa langsung mengganggu siapapun yang ada pemain dari EVOS Legends. Tadi keluarkan pula, tapi untuk kali ini coba lihat. Clovernya nggak bisa mengatakan damage begitu berarti, tapi Uzongnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan kali ini dari Clay dihancurkan pula, dipatik. Bahkan ada 3 player mikir oleh RRQ Hoshi berhasil dihancurkan oleh pemain EVOS Legends. Yes, itu ya free hit deh dari Clover di arah belakang. Dan bahkan walaupun kehilangan Lordnya, satu inner turret di arah tengah berhasil juga untuk dihancurkan di tangan EVOS Legends. Dan kita lihat jual beli serangan yang terjadi di El Clasico ini cukup panas sekali. Dan bahkan Lordnya bakal cuma untuk ditarik aja di sisi bawah pastinya. Clover masih mencoba untuk mendefense, tapi ini adalah Lord yang in hands yang pastinya juga nggak cukup mudah untuk dihilangkan dengan begitu saja. Oke. Butuh waktu ya buat menghancurkan Lord ini. Tapi momentum yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka bisa kembalikan keadaan tadi. Dan IMU yang memang pas juga untuk mengcopy dari Fataling. Oke. Jadi sekarang Tas sudah punya Holy Crystal, pasti nanti apapun yang dia lakukan juga akan semakin meresahkan lagi. Dia punya damage tambahan untuk seluruh magical yang dia punya. Sementara Dreams harus jauh lebih berhati-hati lagi. Entah itu dalam open map, entah itu dalam sebuah inisiasi, ataupun dia lah satu kali mungkin untuk melakukan setup apabila dia gagal. Ini semua akibat fatal banget. Sekarang udah masuk menit 15 loh. Gak boleh kayak gitu lagi sih. Kalau kita lihat udah 2 kali ya berhasil untuk terpick off sendirian dari Dreamsnya. Dan harus siapa? Pendragon lah yang Buka mungkin ya? buka. Tapi Karena untuk posisi tadi dia kan pengen buat jaga juga ya. Iya. Dia pengen masuk sendiri dan nggak nyangka aja memang ada 3 dari RRQ Hoshi sudah nunggu dalam rumput. Dari item build-nya, Skylar-nya ini udah hampir maksimal. Damage-nya dia ada satu buah Legion Sword yang bisa ke Melvick atau bahkan ke BOD. Dan satu buah Ice Queen One untuk Pendragon. Jadi ini sustain banget sih. Esmeralda udah jadi dengan full item. Udah full item, udah punya efek slow-nya juga. Siapapun yang nantinya bakal menempel Stardust Dance-nya karena efek slow tersebut. Wait, Dreams harus pergi. Ada pergerakan tadi dari Albert yang mendadak masuk ke dalam rumputan. Immortal kali ini menjadi milik dari Vin. Akan semakin banyak lagi covering yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Mereka punya ke altar, mereka punya Immortal pula. Yes. Panjang itu mah.
unstoppable team fight ya. Iya. Dan kita akan melihat juga dari sisi atas. Sesaat lagi Lord yang ketiga bakal muncul juga. Dan yang pastinya muncul di kamar mandi kalian adalah Shampoo. Yang pastinya ini adalah sebuah legacy dari Tigreal. Iya. Hello guys, sebelum mabar wipe up dulu ketemu bebas dan kata pakai head and shoulder. Sedap kali. Gue pikir tadi Lord yang sudah menggunakan Shampoo and shoulder. Saya pikir tadi kamu nyambungnya ke situ. Sepertinya nggak ada. Ternyata tidak ya? Tidak. Oke. Ada bridging yang berbeda Om ternyata. Ya, tapi sejauh ini EVOS Legends sekarang agak sedikit unggul ya untuk goldnya. Tapi semua bakal bergantung dari satu setup. Oke, coba kita lihat. Apakah mereka sama-sama tidak tahu, tapi untuk kali ini Finn sepertinya mendapatkan begitu banyak informasi yang sangat-sangat baik. Tapi Tas, udah terlihat ada satu player yang bersembunyi dan Finn ketahuan posisinya. Pendragon mulai lompat ke bagian depan dengan satu. Paling Sarmunnya, Tas, Clover, mereka udah bersiap untuk bisa memberikan damage terhadap Lord dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Hanya saja di area yang berbeda. Coba lihat, ada pergerakan dari Clay. Dia berhasil langsung dihancurkan. Berarti untuk kali ini Lordnya akan bisa diamankan oleh EVOS Legends. Yes, satu pick off yang berhasil untuk dimenangkan oleh EVOS Legends ya, di mana Dreams dengan raw vibes-nya menculik Clay. Ini adalah hal yang cukup mahal banget, mengingat Clay ini penting banget untuk team fight dengan Cloud Altar-nya. Dan Lord pun berhasil untuk di-secure di sisi EVOS. Dan walaupun ini belum Lord Evolve ya, tapi Lord Enhance ini juga akan menjadi daya dobrak tambahan lagi. Dan objektifnya kembali terlihat inner turret di top lane dihancurkan di tangan Clover. Ya, kesempatan untuk ambil ya semua objektif dari Arkehosi dengan turret-turret mereka, inner outer-nya yang bakal dibersihkan oleh EVOS Legends. Sementara Arkehosi tadi melihat memang gak ada kemungkinan untuk bisa melakukan team fight. Mereka langsung mundur aja. Jadi mereka gak ambil resiko yang berlebihan. Sekarang Bruno juga sudah full item Pak. Ada Pelvic Roar tadi. Apakah mereka termotivasi dari kata-kata boleh kalah dari siapapun tapi tidak untuk Arkehosi? Hanya saja kali ini EVOS Legends mereka bersiap masuk ke dalam. Sama pergerakan begitu baik tapi Pendragon terlalu dalam. Bahkan untuk kali ini coba lihat Susujinnya tertinggal sendirian. Bahkan Lord kali ini juga hanya dibiarkan begitu saja. Coba lihat Clover di bagian belakang tidak bisa lagi melakukan dan juga memberikan sebuah damage yang begitu mematikan dengan adanya kelihatan di dalam tubuh pemain dari Arkehosi. Malah mengakibatkan pemain dari EVOS Legends mereka satu persatu malah langsung diamankan. Tapi coba lihat Tas berjuang seorang diri walaupun Dreamnya harus mundur pula. Pinnya dikejar habis-habisan, ada flicker yang dikeluarkan. Tas masih bisa bertahan. R7 mencoba untuk mengalahkan dan juga memberikan efek balasan. Dream dan juga Tas berjuang tapi tidak bisa karena R7 too strong. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends. Ditukarkan dengan adanya 2 player aja dari Arkehosi. Kita sudah mengintip juga di mana tadi satu aksi pengejaran menuju ke arah Finn. Flicker dari Tasnya gak berhasil untuk tergapai. Kasih tak sampai, sakit memang. Sakit memang. Iya. Tapi R7 dia udah strong banget ya. Kuat dengan banget. Dragon Tail-nya dia. Dan tadi teamfight yang memang agak sedikit dipaksakan juga oleh EVOS Legends tadi. Kita lihat instant replay di mana ya tadinya untuk teamfight yang dekat di arah dari base-nya itu dibuka oleh Pendragon terlebih dahulu. Iya. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana udah mulai spawn lagi dari member-member kedua tim pastinya. Dan gap goldnya makin dipersempit lagi. Tadi udah unggul 2000, dikejar lagi, objektif lagi. Dan ini udah terlihat adanya kesengitan antara kedua tim karena EVOS Legends ini benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Ya mereka juga nggak mau terlalu nyerah langsung kayak begitu aja. Terlihat dari sini mereka masih mau berjuang, mereka masih mau menggapai harapan mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Mereka lakukan semuanya, mereka upayakan semuanya. Entah ini strategi yang udah mereka latih atau seperti apa, tapi setidaknya sejauh ini mereka berhasil dan juga bisa menang. Tapi Arkehosi sulit banget untuk ditumbas. Arkehosi memainkan hal yang sangat baik. Finn-nya bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dari tadi. Opening yang dia lakukan begitu baik. Fatal Link-nya ke altar dari Clay. Hanya satu momen tadi yang dimana dia terculik. Yes. Kombinasi ini nih loh yang sulit untuk dihancurkan. Ini kekuatan dari Arkehosi. Dan ini ya rumputan bakal jadi horor banget sih. Entah itu ada Dreams, entah itu ada Finn. Iya. Salah bukan rumput. Ini akan mengakibatkan kekalahan dari tim fight-nya. Apalagi sekarang ini adalah posisi dari Evolve Lord yang bakal sedikit lebih sulit untuk bisa diambil oleh kedua tim ini. Lord yang sudah evolve, Pendragon menahan badan yang memberikan tubuhnya untuk bisa menahan. Agar tidak ada player-player yang bisa mendekat lagi ke bagian depan. Tapi Atlasnya masih cukup membantu untuk bisa mendekat lagi. Finn mencari posisi, bersiap untuk membanting. Dan juga akan ada follow up damage yang bisa dihasilkan oleh rekan-rekannya dari Arkehosi. Hanya saja Pendragon masih cukup santai. Ada sebuah setup dari Clover dan juga Tas yang memang belum terlihat dari tadi. Mereka masih cukup santai dan Clover sudah menampakkan wujudnya. Yes, dan itu lihat damage dari Skylar yang udah mulai terasa juga.
lamanya di arah depan sana untuk membuat Araki Hoshi tidak maju ke arah Lord Peter, tapi lihat perfect match menuju ke arah depan. Bakal coba untuk mengecek aja ke area rumputannya dan Tas udah bersiap juga. Nah nantinya akan ada Fataling yang dibuka dari Pendragon. Memakan damage yang begitu banyak, akankah dia masih bisa selamat? Tapi Black Dragon Form dari R7 mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, Pendragon coba lihat terlalu lama di area tersebut. Akankah mereka memaksakan lagi ke area Lord? Namun untuk kali ini coba lihat sedikit lagi Epic Tulisan, tapi malah Pendragonnya berhasil untuk didapatkan. Dengan adanya Inspire tapi malah dibanting, ini akan menjadi kerugian yang sangat banyak untuk EVOS Legends. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan. Bahkan Suzunya berhasil dihancurkan, Balmonnya juga berhasil langsung didapatkan. Pertarungan terus-terusan terjadi di cara kedua ini. Ada 2 player yang tersisa. Wah, untuk kali ini berhasil langsung didapatkan pula. Tapi di area berbeda, coba lihat. Ada web minion yang berusaha untuk menghancurkan lagi base yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Tapi Skylar terlalu sakit dan Finn masih tidak bisa untuk ditumpangkan. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends, tapi lihat base yang udah tercicil dengan adanya super minion yang berjalan dari 3 lane-nya. Dan bahkan di sini dari Evolve Lord yang udah mulai merangsak masuk, hanya ada Tas saja. Satu-satunya player dari EVOS Legends yang hidup dan masih bisa di-defense dengan cukup baik sudah kembali terlihat. Yap. Lihat pemain dari Araki Hoshi pun fokus untuk bisa menghilangkan wave minion yang masuk ke dalam satu base mereka. Mulai netral lagi untuk suasana dari pertempuran yang ada di Land of Dawn. Yep. Mereka set up di tempatnya masing-masing. Mereka memikirkan cara untuk bisa masuk dan juga mendobrak pertahanan dari masing-masing tim. Yes. Dari itemnya nih Om? Yes, full item sih, hampir full item untuk si Dreams yang ngeri banget ya. Dia udah punya Divine Glaive, Genius One, Lightning Truncheon. Dan Winter ini bisa jadi next item. Harusnya Winter ya, sih. Winter next itemnya dia. Dan full item juga kan Araki Hoshi. Jadi ini sama-sama udah mereka tinggal mainin bagaimana cara mereka melakukan setup teamfight. Siapa yang setupnya agak sedikit longgar bisa diterobos nanti. Bahkan Skylar juga udah nyeker gaming ya di sini. Sebenarnya BOD. Yang susah nanti pastinya ini EVOS Legends, mereka punya Pendragon. Ini Esmeralda-nya. Kalau dilihat ya dari komposisi Araki Hoshi, mau di burst down pakai siapa sih? Sebenarnya mungkin butuh waktu yang lama, waktu lama. Paling enggak Skylar lah yang bisa ngebocorin, tapi itu balik lagi DPS juga. Gak yang langsung bisa burst. Kalau dari Skylar dia fokus buat bisa tumbangin Pendragon, berarti bakal ada ruang gerak yang lepas. Iya. Wow, tapi ini real time win probability. 50-50 by Samsung ya. Galaxy A30. Ya bergerak ke arah RQ 5%. Tadi udah 50-50. Udah tambah 5% sekarang. Tambah lagi ya. Bergerak lagi. Ini real time banget nih. Real time banget. Konsil, coba lihat ada Pendragon yang langsung bertemu lagi dengan mereka. Pendragon pergi dari area tersebut. Di bawah ada 2 player dari EVOS Legends. Dengan formasi yang seperti ini, apakah mereka bisa mempertahankan ataupun mereka bisa memberikan efek balasan? Karena Araki Hoshi too strong untuk mereka ajak langsung pertempuran tanpa adanya setup yang baik. Critical damage ya udah terasa juga pastinya di tangan seorang Skylar dan Pendragon masih mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi udah ada mulai sneaky peeky di area Lord nih. Dimana ini adalah Lord keempat, Lord Evolve pula. Ini kalau di kontes bahaya banget nih. Dan yang ngeri pastinya EVOS Legends mereka udah pasang kuda-kuda defense. Kita tahu ini akan ada Kadita di sini. Satu buah burst aja, Petrify kena ke arah dari Clay itu nggak bakal sempat untuk ngepop dari altarnya dia. Memang dia bisa respon cepet. Kalau ada. Dia. Tapi beberapa detik itulah, beberapa second itulah yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Betul. Karena momentum di Mobile Legends begitu cepat. Begitu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak ada ruang untuk bisa melakukan kesalahan. Tapi sekarang Lordnya udah dibawa ke bagian atas oleh Albert. Ditahan terlebih dahulu, diajak ngobrol dulu maunya apa. Maunya kemana, tinggalnya di mana. Waduh, di interview ya, diinterogasi. Tapi kita udah lihat juga di mana Albert yang masih menahan ke arah Lordnya. Tapi Sutsujin sudah menghadirkan presensinya dan di reset aja. Ditarik ulur terus. Ditarik lagi, diulur lagi. Dan sekarang ditarik lagi ke sisi EVOS Legends. Ini Lordnya baper lama-lama ya. Galau dia. Aku pilih yang mana ya. Iya. Oke. Tapi sepertinya juga udah ada satu usaha untuk pick off ya. Kita udah melihat adanya Dreams yang masih coba untuk ngecek arah rumput. Bukan Winter. Bukan Winter apa? Bloodwings. Bloodwings. Satu item termahal. Item termahal buat match ya. Dan terbesar pula damage, tapi Albert coba lihat damage yang banyak banget masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Lord begitu saja ditinggalkan. Albert hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah dia mulai masuk kembali? Akankah dia bisa mendapatkan Lord kali ini? Karena untuk Melissa pun masih bisa memberikan damage tambahan di bagian belakang. Siapakah yang akan mendapatkan Lord kali ini? Karena semuanya
semuanya masih berpaku melihat dari kejauhan. Mungkin mereka berkata, kukira kita bersama, tapi kau malah memilihnya. Waduh, sakit banget. Tapi kita melihat juga di mana Pendragon lagi-lagi memberikan waktu untuk EVOS Legends mengeksekusi ke arah Lordnya. Dan kita udah melihat di mana Tas sudah bersiap dengan Fataling yang nantinya akan bisa dia lepaskan. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa menghabiskan langsung ke arah dari Lord itu sendiri. Namun Clover juga dengan satu My Eyes on You-nya mengusir siapapun yang mencoba untuk masuk. Sutsujin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula, tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang udah mulai hadir pula. Siapakah yang akan melakukan Lord ini? Siapakah yang akan mendapatkan lewat pertempuran yang begitu berarti? Tapi untuk Arkeosi mereka semua berlebih bergerak untuk sedikit mundur dulu ke bagian belakang. Pipin berhasil mendapatkan langsung, malah Sutsujin kali ini langsung berubah arah begitu saja. Lordnya dibiarkan. Ada Wicked Legend yang dimiliki, tapi untuk kali ini Melisanya malah langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat. Dreamsnya tidak bisa membantu apapun. Lordnya masih bisa dipertahankan, dan kali ini langsung diambil pula oleh Albert. Kesempatan yang begitu besar didapatkan oleh Arkeosi. Ini dia momentum balikan mereka untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Yes, tapi kali ini dengan adanya Rovers kena 4 orang sekaligus, tapi memang masih ada Immortality juga yang terbalut dari tubuh teman-teman dari Arkeosi. Claim berhasil untuk dihilangkan, dan Albert masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu, dan Lordnya berjalan di arah bottom lane. Dan what? Dreams terlalu lama untuk menunggu di atas. Dia mau melakukan backdoor, tapi memang belum ada hasil. Belum ada hasil, dan ya gak dapetin apa-apa juga tadi. Iya, ini benar-benar apapun yang akan dilakukan oleh Legend pasti akan sangat sulit sekali mendapatkan Besya. Besya masih menjadi milik dari Arkeosi.